Bismillah, assalamualaikum. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Masih di warisan tumbal terakhir, tanggal 13 Pitu, sebuah kisah dari Mas Kalong @cerita_setan. Dan sebelum kita masuk ke bagian berikutnya ini, mari kita harus berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Mbah Waris berkata kepada Kholis, "Bapakmu meninggalnya sewaktu kamu pergi mengantarkan Komala. Sudah saya cegah jangan nekat. Tapi bapakmu itu ndak bisa dilarang kalau sudah punya keinginan." Begitu kata Mbah Waris sesampainya di rumah. "Lah terus meninggalnya bapak kenapa, Mbah?" Tanya Kholis menanyakan tentang ikhwal meninggalnya Mbah Soko. "Yo sama seperti yang kamu lihat. Baik di mata orang biasa, tapi aslinya mengerikan karena bertarung dengan peliharaan ratri yang bukan tandingan bapakmu," jawab Mbah Waris terlihat geram. Mendengar ucapan itu, Kholis mengulas balik ingatannya sewaktu di laut. Di saat dirinya membuang sesuatu atas pesan bapaknya sendiri, yang kemudian memunculkan bayangan tubuh sang bapak, tercabik penuh darah, bersama jeritan-jeritanya yang menyayat. Gemuruh di dada Kholis ketika berjejalan setelah membayangkan semuanya. Marah sudah barang tentu, tetapi harus ditahannya karena hanya sia-sia dan membahayakan nyawanya saja bila ia gegabah. Sudah, ndak usah kamu pikir. Yang penting sekarang bagaimana caranya supaya adikmu bisa selamat, tegas Mbah Waris seperti tahu isi pikiran Kholis. "Disuruh melakukan apa kamu sama Latif, hah?" Sambung Mbah Waris bertanya. Satu sesenggukan kemudian mengawali cerita Kholis pada Mbah Waris. Dari mulai perjalanannya sampai kembali lagi, tak satu pun yang terlewat. Tak ada ekspresi terkejut ataupun tegang di wajah Mbah Waris. Lelaki tua itu tetap terlihat tenang, meski ada siratan kesedihan setelah mendengar sampai selesai cerita Kholis. Seteguk dua teguk kopi masuk ke tenggorokan Kholis sebelum tangannya mengeluarkan sebuah botol dari tasnya yang berisi air dari 7 sumber. Ia pun segera menyerahkan air itu sesuai amanah dari Uyut Latif. Termangu, Mbah Waris menatapi isi air dalam botol yang sedikit berubah keruh. Tak lama, ia pun beranjak masuk ke dalam kamar pribadinya dan kembali dengan membawa selembar kain hitam polos. "Bawalah kafan hitam ini. Kamu masih punya tugas lagi sebelum tanggal 13 bulan ini," ucap Mbah Waris seraya mengulurkan kain kafan hitam selebar map. Kholis tetap menerimanya walau belum mengetahui maksud dari ucapan dan perintah dari Mbah Waris. Namun setelah satu hisapan rokok kretek yang baru dihidupkan, Mbah Waris baru memberitahukannya, "Itu untuk tempat tanah kuburan korbannya Rahmi yang masih ada ikatan darah. Jumlahnya 6, dan yang ketujuhnya tanah kuburan bapakmu sendiri," terang Mbah Waris. Ternyata kali ini Kholis yang membayangkan begitu berat dan sudah barang tentu penuh kengerian tugasnya itu, membuatnya serasa ingin menolak, tetapi urung ketika mengingat pengorbanan bapaknya. "Tapi aku nggak ngerti, Mbah. Kuburannya siapa saja yang 6 itu? Terus dikubur di mana saja? Saya juga nggak tahu," jawab Kholis sedikit tergetar. "Nanti saya beritahu kuburannya siapa-siapa. Masalah tempatnya, Ilham nanti yang mengantar. Yang paling jauh cuma satu saja, kuburannya Rosid, kakak kandung Ratri sendiri." Sedikit lega Kholis mendengar penjelasan Mbah Waris. Setidaknya ia tak sendiri, akan ada Ilham yang menemaninya, walaupun sebatas mengantar. Setelah mengucapkan itu, Mbah Waris mempersilahkan Kholis beristirahat
tetapi Kholis menolak. Dirinya berkeinginan untuk tidur di rumah peninggalan bapaknya yang memang letaknya tak terlalu jauh. Entah dari mana keinginan kuat Kholis untuk tetap tidur di rumah sederhana yang menjadi kediaman hingga akhir hidup bapaknya. Sampai-sampai tak mengindahkan nasihat serta peringatan dari Mbah Waris, Kholis pun akhirnya tetap menuruti keinginan kuatnya. Setelah beberapa pesan sempat ia dengar dari Mbah Waris dan dirinya simpan dalam benak, setapak demi setapak, dengan suasana gelap dan sunyi, mengiring langkah Kholis menuju rumah sederhana peninggalan Mbah Soko. Sempat terbersit keraguan melihat keadaan, karena selama dalam perjalanan, tak satupun warga yang ia jumpai. Padahal malam belum begitu larut, namun dorongan kuat untuk meneruskan langkah kembali bergelanyut erat, membuatnya menghilangkan keraguan dan memupus rasa takut. Sesampainya di halaman, Kholis terheran dengan keadaan rumah tak seperti yang Mbah Waris ceritakan. Sebab kini di hadapannya Kholis melihat sebuah rumah yang terawat, lampu-lampu menyala, bersih dan rapi, sama seperti saat masih dihuni bapaknya dan Komala. Kholis memantapkan diri melangkah masuk halaman dan berhenti sejenak di depan pintu. Rasa heran kembali menyeruak kala tangannya mendorong pintu, tetapi seperti terkunci dari dalam. Tak berapa lama, jantung Kholis berdegup mengencang. Mendengar derap gemresek layaknya langkah kaki beralas dan bersentuhan dengan tanah dari dalam rumah. Kholis sempat bingung sebelum berganti takut ketika hidungnya mencium wangi pandan berpadu kenanga dari arah dalam. Tetapi semua itu terganti keterkejutan manakala pintu terbuka dan memunculkan sesosok wanita di hadapannya. "Nduk Kom," ucap Kholis berseru kaget. "Kang Kholis, ayo masuk," sahut sosok Komala menunjukkan ekspresi yang sama. Kholis tertegun sejenak, matanya terus menatapi sosok Komala, seakan tak percaya. Namun ketika seulas senyum tersungging dari sudut bibir adiknya, Kholis pun melangkah masuk. Wangi dan sedikit berubah tatanan di dalam rumah bapaknya dirasa Kholis, tetapi hal itu seperti tak mempengaruhi jiwanya, sehingga melupakan salah satu pesan dari Mbah Waris. "Kapan sampai di sini, Kang?" tanya Komala setelah menyuguhkan segelas kopi seraya duduk di hadapan Kholis. "Tadi sore, tapi mampir dulu di kuburan bapak, terus disuruh mampir tempat Mbah Waris," jawab Kholis datar. "Berarti sudah tahu kan kalau bapak meninggal, terus disuruh apa mampir tempat Mbah Waris?" tanya Komala sedikit ketus. Hal itu mengundang pertanyaan dalam diri Kholis. Bukan hanya raut ketidaksukaan yang ditujukan Komala saat mendengar nama Mbah Waris disebut, tetapi juga gelagat aneh lain tertangkap mata Kholis. "Nggak disuruh ngapa-ngapain, cuma menanyakan kabar dan menceritakan meninggalnya bapak," jawab Kholis menutupi. "Lah kamu kenapa kabur dari rumah Lek Latif, Nduk? Terus dari kapan menempati di sini sendiri?" sambung Kholis balik bertanya. Kali ini pertanyaan Kholis sedikit membuat wajah Komala berubah, namun kembali biasa setelah hembusan nafas dari bibirnya menerpa wajah sang kakak. "Aku ndak betah, Kang, kepikiran bapak terus. Saya menempati rumah ini ya dari saya datang," jawab Komala datar tanpa beban. Sebenarnya jawaban Komala dirasa janggal oleh Kholis, tetapi entah mengapa Kholis seolah tak ingin berdebat dengan adiknya. "Ya sudah, Kang, dihabiskan kopinya, terus istirahat. Saya juga mau istirahat," ucap Komala sambil berdiri dan berpamitan. Belum sempat Kholis menjawab, Komala sudah berlalu, meninggalkan 1000 pertanyaan pada diri Kholis, dan juga aroma wangi bunga semerbak menusuki hidung. Hawa dingin dan suasana hening seharusnya menumbuhkan rasa nyaman untuk beristirahat. Ditambah rasa lelah tentu semakin membuat nyenyak, terpulaskan oleh rengkuhan alam mimpi. Tetapi tidak bagi Kholis. Meski lelah, penat, merajai syaraf otot di tubuhnya, namun matanya seperti terganjal tak mau terpejam. Semakin malam, suasana semakin dirasa berbeda. Terkadang tubuhnya merasai siutan angin dingin. Tak lama berganti hawa panas mendera, sampai pada akhirnya Kholis harus bangun, terduduk di tepian ranjang bekas tempat tidur bapaknya.
kala terbisingkan oleh suara tawa ngikik seperti tepat berada di samping kamarnya. 10-20 detik telinga Khalis masih terus tersusupi tawa itu. Tawa dari suara wanita seolah sedang mengejek keberadaannya di kamar itu tanpa memperlihatkan wujudnya. Khalis terdiam, jiwanya mulai merasa takut, tapi mentalnya telah terbiasa sehingga dirinya mampu menahan. Selang 1 menitan, suara tawa itu menghilang. Terganti bau busuk bangkai menyengat, menyebar seantero dalam kamar. Kali ini, mau tak mau Khalis terbangun, berdiri dan melangkah pelan mencari sumber bau yang menyesakkan dadanya. Semakin Khalis mencari, semakin pekat bau itu, membuat perutnya teraduk kuat seperti ingin mengeluarkan isi di dalamnya. Tak tahan dengan keadaan itu, Khalis melangkah cepat menghampiri pintu dan berniat keluar. Tetapi, baru saja tangannya menyibak kain tipis bergambar bunga yang menjadi penutup kamar, ia disambut satu sosok berdiri tegak dengan membelakangi. Hampir seluruh bagian tubuh belakang sosok itu tertutupi rambut hitam lebat. Hanya juntayan kain putih lusuh menutup kedua tangannya yang terlihat bersama kuku-kuku runcing berwarna hitam legam. Khalis segera mundur, tubuhnya gemetar mendapati bahwa dari rambut sosok itulah bau busuk bangkai yang menyengat. Tetapi tak sampai 3 langkah, tubuh Khalis terduduk di lantai tanah. Kikil ketakutannya semakin kencang saat satu wajah keriput bermata putih rata tiba-tiba berada sejengkal dari wajahnya. Wajah berbadan tertutup rambut tebal itu menyeringai, tertawa melengking sebelum melayang, merayap ke atap kamar. Tiba di sudut kiri, kepala wajah tua itu merangkak turun. Bola matanya yang putih rata terus menatap tajam pada Khalis seperti mangsa yang ingin ditelang. Kamu belum saatnya sampai di sini. Kamu belum saatnya bertemu denganku. Tapi kamu nekat. Berat dan kasar suara yang keluar dari tenggorokan sosok itu. Namun aneh terdengar oleh Khalis, sebab suara itu seperti suara laki-laki. Sedang saat tertawa, suara yang keluar lengkingan suara wanita. Kamu jangan sok berani mau mencari tanahku Budan 7 warna. Tidak mudah seperti ucapan nyawa tua bangka itu. Walaupun kamu membawa air 7 sumber pusaran segoro. Papas membias wajah Khalis. Mendengar ucapan sosok itu yang mencium semua tentang rencananya dengan Bawaris, seketika Khalis berpikir sia-sia semua usahanya. Bila mana sang iblis telah tahu, tentu nyawanya kini yang akan melayang. Namun sampai puluhan detik berlalu, sosok itu masih diam, tak bergerak maju atau mundur, sama seperti keadaannya. Selang beberapa saat, sosok itu kembali merayap ke atap, berputar mengitari ruang kamar, sebelum menghilang menjadi kabut-kabut tipis. Tubuh Khalis yang terhenyak sedikit demi sedikit mulai mampu bergerak, kemudian bangkit berdiri berniat untuk keluar. Akan tetapi, lagi-lagi langkahnya tertahan. Kali bukan sosok mengerikan atau juntayan rambut beraroma bangkai, melainkan sosok Komala yang berdiri beberapa langkah di hadapannya. Kang, satu kali ini turutilah ucapanku, Kang. Saya ndak mau Kang Khalis bernasib sama seperti Bapak. Ambil air yang Kang Khalis bawa, buang. Dan satu lagi, jangan ikuti perintah Mbak Waris, ucap sosok Komala. Harusnya kamu yang sadar, Nduk Kom. Bapak mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan kita. Mbak Waris bukan siapa-siapanya kita. Beliau orang baik, jadi tidak mungkin menjerumuskan. Justru yang akan menjerumuskan itu Jasmoro, sahut Khalis tegas. Komala terdiam dengan mata melotot tajam saat mendengar nama Jasmoro disebut. Kemudian ia berpaling, berlalu meninggalkan Khalis yang masih terpaku. Suasana kembali hening sepeninggalan Komala. Khalis yang awal ingin keluar dari rumah, mengurungkan niatnya, dan memilih duduk menyendiri di ruang tamu. Sekian puluh menit termenung, Khalis pun akhirnya tertidur, pulas dan nyenyak, tak terganggu oleh suara apapun, sampai malam berganti pagi. Satu sentuhan di lengan segera mengakhiri buaian mimpi Khalis. Ia terbangun dengan tergagap kala matanya mendapati sosok Mbah Waris dan Ilham sudah berada di hadapannya.
Apa ndak dingin kamu tidur di sini dengan pintu nggak ditutup, Kang? Ilham yang merasa heran bertanya. Tetapi seperti tak digubris oleh Kholis, ia sibuk dengan kesadarannya. Juga dengan keadaan dalam rumah yang berbeda tak seperti semalam ia lihat. Kang, ditanya kok malah diem kayak bingung gitu sih, Kang? Ulang Ilham yang heran melihat sikap Kholis. Lis, cuci muka dulu sana, supaya pikiranmu gamblang. Akhirnya Kholis beranjak tanpa berucap mendengar perintah dari Mbah Waris. Setelahnya, baru ia terkejut manakala berjalan kembali masuk, melihat seluruh isi dalam rumah begitu berantakan, sangat jauh dengan yang dirinya lihat semalam. Apalagi ketika rasa penasarannya menuntun kakinya menuju kamar bekas bapaknya. Kholis ternganga. Ia benar-benar seperti tak mempercayainya melihat kondisi kamar berantakan tak terurus. Ranjang kayu yang semalam sempat ia berbaring di atasnya ternyata sudah menjadi onggokan sampah kayu lapuk. Bahkan kasur kapuk dan lemari tua berserak tak berbentuk lagi, membuat Kholis termangu, terdiam, bingung tak mengerti. Sebentar kemudian Kholis bergegas saat teringat Komala. Segera ingin memastikan dengan menuju kamar adiknya, tetapi kondisi kamar Komala tak jauh beda. Berantakan, tak terurus. Sudah, Lis, ndak usah kamu cari-cari lagi. Percuma, ujar Mbah Waris yang sudah berdiri di belakang Kholis, tepat di ambang pintu kamar Komala. Maksudnya percuma gimana, Mbah? Dokkom di mana sekarang ini? Tanya Kholis dengan wajah tegang. Ya, di depan saja yuk, nggak enak di sini ngobrol-ngobrolnya, sahut Mbah Waris mengajak Kholis ke depan. Sesampainya, Kholis terduduk lesu di samping Ilham, menghadap pada Mbah Waris. Sejenak ketiganya serentak berdiam diri hanyut dalam pikiran masing-masing, sampai akhirnya Mbah Waris menarik nafas dalam-dalam dan menghembaskannya, seraya menatap ke arah Kholis. Yang kamu temui tadi malam bukan Komala adikmu, ucap Mbah Waris. Mendengar itu Kholis masih terdiam. Tak ada ekspresi kaget atau terkejut pada wajahnya. Mungkin dirinya sudah menduga, atau mentalnya yang sudah teruji dengan hal-hal yang berhubungan dengan alam lain beserta penghuninya. Lah aslinya siapa, Mbah? Terus Komalanya sendiri di mana? Tanya Ilham yang ikut penasaran. Apa tadi malam itu yang namanya Murti Rahmi, Mbah? Dalang dari malapetaka ini semua? Sahut Kholis dengan nada geram. Bukan. Rahmi, Ratri akan muncul tepat di tanggal 13. Yang kamu temui itu hanya abdi dalam Ratri, peliharaan warisan dari Rahmi, ibunya, jawab Mbah Waris. Sudah ndak usah memikirkan itu, nanti malam dimulai, sambung Mbah Waris. Bah, kalimat wajuh, tujuh, sab, apa itu yang akan dimulai nanti malam, Bah? Tanya Kholis yang tiba-tiba teringat ucapan sosok berambut panjang semalam. Urat wajah Mbah Waris seketika tertarik menegang mendengar Kholis mengucapkan kalimat sanepo yang jarang diketahui orang. Sebentar wajahnya berpaling menatapi halaman luar seperti tengah memikirkan sesuatu. Satu hisapan rokok kemudian, Mbah Waris kembali menatap Kholis dan Ilham bergantian. Rautnya semakin datar, dengan sorot mata menggambar kecemasan. Kamu sudah mendengar kalimat itu. Artinya, Jangi sudah tahu apa yang akan kamu lakukan. Hati-hati, akan banyak yang menghalang-halangi niatmu. Jangan sampai kamu melanggar pesanku seperti tadi malam, ucap Mbah Waris menerangkan. Ada rasa malu saat itu dalam diri Kholis, mengingat dirinya semalam tak menggubris pesan Mbah Waris. Beruntung, hanya ketakutan tak sampai mencelakai dirinya. Tetapi tetap saja Kholis merasa menyesal karena tertipu oleh Ingon Ratri. Ilham, temani Kholis ya, bantu semampumu, seru Mbah Waris pada Ilham, anak angkatnya. Nggih Pak, jawab Ilham menyanggupi. Sekarang kamu sementara tinggal sama Ilham, Lis, buat jaga-jaga dan biar gampang sewaktu-waktu ada keperluan. Rumah ini nanti kalau sudah selesai urusan ini diperbaiki, itu pesan bapakmu. Terang Mbah Waris mengakhiri obrolan di rumah sederhana peninggalan Handoko atau Mbah Soko
anak kedua dari Sasongko yang pernah menjadi pembela Broto saat berebutan rumah warisan dengan Rahmi. Namun terpaksa berkhianat pada Broto dikarenakan ancaman dan iming-iming dari harta Rahmi. Di sisi lain, hari itu tak banyak yang bisa dilakukan Kholis. Sejak tiba di rumah pondokan tempat tinggal, atau tepatnya tempat tirakat Ilham, Kholis hanya beristirahat. Terlihat kegelisahan menyirat dari pancaran bola matanya, mengingat mulai malam nanti dirinya bakal melakukan satu ritual sangat sakral dan menentukan. Bukan hanya mental dan nyali yang akan dipersiapkan, terlebih nyawanya sendiri dan banyak nyawa lainnya menjadi taruhan jika dirinya gagal. Menjelang sore, Kholis masih terlihat berbaring di atas ambal kain beralas tikar di dalam kamar berukuran 3x3 yang biasa dihuni Ilham. Kecemasan masih terus menghantui, sementara waktu dirasa olehnya begitu cepat. Berkali-kali tangannya mengepal, menepuk pelan dadanya, seperti tengah menguatkan dan meyakinkan dirinya sendiri. Kemudian, setelah itu ia bangkit dan duduk di serambi depan, menatapi hamparan tanah kosong yang entah siapa pemiliknya. Tepat di saat itu dari jalan kecil penghubung rumah pondok dan jalan utama desa yang masih bersemak di kanan kirinya, terdengar deru mesin sepeda motor. Tak lama, dari balik ujung rimbunan semak muncul Ilham mengendarai motor tua berwarna hitam pekat. Rautan wajah Ilham tak jauh berbeda dengan Kholis, meski ia telah lama ikut dan menjalani tirakat atas arahan Mbah Waris. Tetapi untuk kali ini bukanlah urusan sepele. Bukan jin yang merasuki seseorang, bukan makhluk halus penunggu barang atau tempat, bukan pula perkara mengusir arwah penasaran yang akan ia lakukan seperti biasanya. Tetapi kali ini yang akan dirinya lakukan adalah bersentuhan dengan iblis persekutuan manusia. Meski dirinya hanya sekedar membantu. "Sudah siap kamu, Kang?" tanya Ilham setelah masuk dan selesai bersantap bersama Kholis. Hening sejenak, Kholis terdiam, tertunduk, seakan bingung untuk menjawab. "Harus siap, Kang. Harus kuat di tanganmu, Kang. Masalah ini mau selesai apa malah panjang." Seketika wajah Kholis terangkat, bagai lecutan panas kalimat yang diucapkan Ilham. Menyulut kembali tekadnya untuk menghentikan sekaligus menyelamatkan adiknya dari kesadisan keluarga Murti Rahmi. "Siap, Mas. Saya harus kuat. Saya harus bawa adikku selamat seperti pesan Bapak," tegas suara Kholis, membuat Ilham tersenyum. "Kuburannya siapa, Mas? Yang pertama kita samperin, Mas?" sambung Kholis bertanya. "Kuburane Broto, kakak kandungnya Rahmi," jawab Ilham tegas. "Tapi kamu hati-hati ya, Kang. Selain gangguan dari perewangannya Ratri, seperti yang dibilang Bapak, kuburannya Broto ada jegeknya, makhluk halus yang suka menyesatkan jalan," sambung Ilham memperingatkan. "Jaraknya jauh ndak, Mas, dari desa ini kuburannya Broto?" tanya Kholis. "Lumayan, Kang. 1 jam naik motor karena kuburan Broto dipisah, disendirikan oleh Rami dulu ceritanya," jawab Ilham sembari mengeluarkan sesuatu dari dalam saku jaketnya. "Ini tadi Bapak pesen. Kalau sudah mendapatkan tanah kuburan Broto, di depan nisanya suruh bakari dupa ini. Kamu bawa ya, saya akan siap-siap, Kang," ucap Ilham sembari menyerahkan sesuatu dari dalam jaketnya, yang ternyata 7 buah dupa sepanjang jengkalan tangan orang dewasa. Tanpa menunggu jawaban, dan setelah 7 dupa diterima Kholis, Ilham beranjak keluar kamar mempersiapkan diri. Ia tersadar jika hari telah surup, yang artinya senja sengkolo mulai terbuka dan tak lama akan segera berangkat ke sebuah tempat wingit dikenal banyak orang sebagai Serut Muter, di mana di dalam satu gundukan berserut rumput-rumput kaku dan tajam terkubur sendiri jasad Broto yang mati secara mengerikan di tangan adik kandungnya, Murti Rahmi. Bermodal lampu pelon dengan tutup kaca semprong, Kholis dan Ilham berangkat menyusuri jalan selebar 2 meteran yang gelap dan sunyi.
Walau suara deru mesin motor tua milik Ilham tergolong keras, tetapi tak akan membuat bising warga sekitar, sebab jalan menuju serut muter jauh dari pemukiman warga. Hanya hamparan sawah berseling hutan belukar, terpampang di kanan kiri sebagai pemandangan, membuat siapapun pastinya enggan untuk melewatinya. Apalagi jika malam menjelang, memasuki hampir seperempat perjalanan, Kholis mulai merasakan hawa berbeda. Tubuhnya tiba-tiba saja merinding. Tengkuknya dingin bukan karena terpaan angin malam, melainkan dari tatapan-tatapan mata beberapa sosok, seperti dirasakan mulai mengikutinya di belakang. Setelah keluar dari ujung persawahan, sekira 500-an meter, Ilham memperlambat laju kuda besinya dan berhenti tepat di depan 2 buah pohon jati besar menjulang, seperti sebuah pintu gerbang. "Kang, hidupkan lampumu. Dari sini kita harus jalan kaki," ucap Ilham lirih. "Apa masih jauh, Mas?" tanya Kholis di sela-sela tangannya menghidupkan lampu yang ia tenteng. "Enggak, Kang. Mungkin sekitar 300 meteran," jawab Ilham sambil merogoh saku jaket, mengambil sebatang rokok kretek dan menyalakannya. Setelah lampu menyala, Ilham segera mengajak Kholis melangkah, menapaki jalan kecil beralas tanah dipenuhi dedaunan kering dengan rimbunan semak sedikit lebat di samping kanan kirinya. 10-20 langkah keduanya berjalan biasa saja. Tetapi entah langkah yang keberapa, Ilham yang berada di depan Kholis tiba-tiba berhenti, menoleh sebentar sambil mengerutkan kulit keningnya. "Kenapa, Mas?" tanya Kholis heran. "Tidak apa-apa, Kang," jawab Ilham menutupi dan segera kembali melangkah. Namun 4-5 langkah kemudian barulah Kholis tahu penyebab Ilham berhenti. Ia pun segera sadar akan hal aneh yang sedang mereka alami, di mana suara langkah kaki yang seharusnya ada 4 miliknya dan Ilham, tetapi terdengar ada langkah kaki lain di belakangnya. "Jangan kamu urusin, nanti malah membuat kita tersesat," bisik Ilham lirih tanpa menoleh. Mendengar hal itu, Kholis urung memalingkan wajahnya ke belakang. Ia pun terus mengikuti Ilham, meski suara langkah kaki lain di belakangnya jelas masih mengikuti. Hingga sampai di penghujung belukar, Ilham kembali berhenti yang diikuti Kholis. Mata keduanya menatap lurus ke depan. Di sebuah tanah tanpa belukar membentuk gundukan membulat. Sepintas tempat itu terlihat hitam, berkabut tipis di atasnya, bagaikan kepulan asap. Tetapi ketika Kholis mendekat, mengarahkan cahaya lampu ke pinggiran serut, terlihat rumput-rumput kaku berdaun tajam, tumbuh rapat memenuhi tanah serut. Namun selain dari tumbuhan rumput itu, mata Kholis juga melihat satu bayangan sepasang kaki hitam legam di belakang sisi samping kirinya. Kholis terpaku, tubuhnya kembali merinding, kulitnya menebal, merasai hembusan nafas dari sosok yang baru dirinya lihat bagian kakinya. Hal serupa juga dialami Ilham. Walau punya keberanian luar biasa, tetapi untuk sekali ini nyalinya menciut, menyadari jika sosok yang tepat berada di sampingnya bukanlah sosok cekek atau sosok sembarangan. "Sudah, Kang, ayo masuklah." Dengan tergugup penuh rasa takut, Kholis pun melangkah menuruti ucapan Ilham, menapaki rumput-rumput liar yang terkadang membuatnya harus menahan perih lantaran kulit kakinya tergores daunnya yang tajam. Sesampainya ia di depan gundukan tanah berukuran 3x2 membulat, Kholis kembali terdiam. Siutan aroma pandan mengawali gemuruh dadanya. Sebelum kabut tipis yang tiba-tiba muncul menyelimuti gundukan tanah di depannya memudar, memunculkan satu sosok lelaki bertubuh gempal, terbungkus kain putih kusam. Sosok lelaki itu menatap Kholis tajam. Raut kesengsaraan terpancar jelas dari balik wajah pucat pasinya, menimbulkan rasa takut tersendiri lagi bagi Kholis. "Bah, saya izin minta tanahnya ya." Pelan dan bergetar suara Kholis sembari meletakkan lampu ke tanah. Tepat di saat itu sosok lelaki berperut buncit dengan kulit mengelupas tiba-tiba menghilang, tetapi masih meninggalkan wangi pandan. Tak ingin berlama-lama, Kholis segera mendekat ke arah batu berukir yang tertancap tegak di ujung gundukan dengan tulisan sebuah nama, Broto.
Satu persatu 7 buah dupa Khalis tancapkan berjajar di depan nisan setelah membakar ujungnya. Kepulan asap putih seketika membumbung dengan aroma khas menyengat dari 7 buah dupa yang terbakar, menambah keangkeran serut muter, terkhusus di area kuburan Broto. Menyadari banyaknya di sekitaran tempat itu mulai muncul suara-suara aneh, Khalis buru-buru mengeluarkan kain hitam dari sakunya. Tangannya dengan sedikit tergesa segera meraup beberapa kali tanah gembur paling atas gundukan. Dirasa cukup, Khalis kemudian menyimpan bungkusan tanah di sakunya dan meraih lampu yang ia letakkan. Segera ia membalikan badan berniat untuk kembali ke tempat Ilham menunggu. Namun belum sempat ia melangkah, Khalis terperanjat kaget melihat sekelilingnya tiba-tiba berubah. Bukan lagi berupa serut ditumbuhi rumput kaku liar, melainkan tanah kosong terhampar luas. Khalis bingung, jiwanya tercekam, merasai bila dirinya seperti tengah berada di tempat luas, tetapi terasa sempit untuk bernafas. Tubuhnya sudah tak dapat membendung lagi kucuran keringat. Menetes deras-deras rasa takutnya yang muncul bersamaan suara teriakan keras menyayat dari seorang sosok lelaki berperut buncit di hadapannya. Sosok itu terus berteriak, berguling-guling sambil memegangi perutnya, seakan tengah merasai sakit luar biasa dari dalam perut yang terlihat semakin lama semakin menghitam. Pemandangan mengerikan pun kemudian tersaji di depan Khalis. Perlahan kulit perut sosok lelaki itu mengelupas, menumpahkan lelehan cairan kental beraroma busuk, membuat mual sesiapapun yang menciumnya, termasuk Khalis sendiri. Jerit menyayat terus menggema, meski sosok lelaki itu tak lagi berguling-guling. Namun kini keadaannya semakin mengerikan. Bukan hanya kulit perutnya yang mengelupas gosong, tetapi dari pangkal pahanya juga mulai terlihat rembesan darah deras mengalir. Khalis sendiri sudah tak merasakan lagi detak jantung dan desiran darah dari tubuhnya. Menyaksikan pemandangan mengerikan yang entah dari mana datangnya, tetapi melihat dari sosok lelaki itu, Khalis sedikit teringat akan sosok yang pertama ia lihat di samping gundukan tanah, yang dirinya duga adalah sosok Broto. Selagi Khalis masih dirundung rasa takut dan ngeri, sayup-sayup telinganya tersusupi suara alunan gamelan. Tak lama, dari samping kanannya muncul seseorang wanita setengah baya dengan menari mengikuti alunan gamelan, mendekat ke arah sosok lelaki berperut buncit yang sudah sekarat. Sosok wanita itu terus menari mengitari tubuh lelaki yang hanya bisa mengerang kesakitan. Tiap kali suara gong menggaung, wanita itu selalu menghentakkan kakinya ke tanah. Seketika bersamaan dengan hal itu, dari mulut lelaki yang terkapar menyembur darah merah serta gumpalan-gumpalan hitam sebesar ujung jari kelingking. Ingin rasanya Khalis menolong lelaki itu, tetapi untuk bergerak saja kakinya tak mampu, sehingga hanya bisa melihat betapa menderitanya sosok itu tersakiti yang entah oleh apa sebabnya. Sebentar Khalis merasakan keheningan, kala sang wanita setengah baya bersanggul mahkota kecil menghentikan tariannya. Lalu wanita itu melangkah dan duduk bersimpuh di samping atas sosok lelaki sedikit lebih tua darinya. Kemudian tangannya menarik pelan kepala sang lelaki serta meletakkan di pangkuannya. Tanpa rasa jijik, diusap lelehan darah kental dari mulut lelaki itu menggunakan tangan tak beralas. Namun bukan raut senang ditunjukkan wajah sang lelaki, meski dengan telatennya jari tangan wanita yang memangkunya membersihkan bibir sampai ke dagu, tetapi sebaliknya ketakutan bercampur amarah tersirat dari sosok matanya yang nyalang menyala. "Sebentar lagi, Kang, sakitmu ini hilang. Tenanglah, akan saya buatkan sendiri untuk menguburmu. Saya sebenarnya tidak tega, tapi kamu sudah buat saya sakit duluan. Kamu nanti bisa ketemu anak perempuanmu. Kalau anak lelakimu saya ngurus. Tenang saja." Lembut terdengar suara sosok wanita itu, bahkan dengan penuh kasihnya. Selesai membersihkan darah kental, tangannya mengusap kepala dan rambut lelaki bertubuh gempal
dalam pangkuannya. Namun lagi-lagi, ketakutan teramat sangat malah ditunjukkan sang lelaki. Berkali-kali ia membuat gerakan berontak, tetapi setiap kali kepalanya terangkat, darah dengan deras mengucur dari mulutnya. Kali ini, sosok wanita itu tersenyum, menyungging sinis, lalu melantunkan sebuah tembang menyayat terkandung aura mistis. Sampai pada bait terakhir, sosok wanita itu mengatupkan rapat-rapat dua bola matanya hingga beberapa tarikan nafas. Tak lama, setelah membuka kembali matanya, sang wanita kembali tersenyum sembari menatap ke depan, di mana sesosok lelaki bertubuh tegap dengan pakaian layaknya seorang bangsawan berjalan ke arahnya. Wajah sosok lelaki muda itu terlihat putih bersih, sangat kontras dengan rambut sebahunya yang hitam mengkilap, menambah aura kewibawaannya. Tetapi ketika pandangan dialihkan ke atas, tepat di belakang mahkota perak yang dikenakan sang lelaki muda, tak ayal akan tersurut mundur mendapati dua buah tanduk merah menyala. Hal itu juga dialami Kholis. Walau kedua kakinya tak mampu menapak, Kholis terduduk di tempat ketika matanya melihat kehadiran sosok lelaki tampan namun mengerikan. Sedikit berbeda dengan keadaan lelaki gempal yang tak berdaya. Matanya melotot dan mengerjap kencang. Kedua kakinya pun berusaha menghentak melihat sosok lelaki muda bertanduk mendekatinya. "Silahkan Kang Mas," lirih ucapan sosok wanita kepada lelaki muda yang telah berdiri di bagian bawah lelaki bertubuh gempal. Sebentar mengangguk dan berjongkok di antara sela-sela kaki lelaki berkumis yang semakin ketakutan. Jerit menyayat kembali menggema dari mulut lelaki yang sudah tak berdaya. Tubuhnya mengejang, menggeliat kuat, serta mata membelalak lebar. Merasai sakit luar biasa kala sosok bertanduk menarik paksa alat vitalnya. Auman disertai tawa menggelegar keluar dari mulut sosok bertanduk. Tangannya yang terlumuri darah oleh segumpal daging alat vital terangkat ke atas sebelum memasukkannya ke dalam mulut lebarnya. Melihat hal itu, sosok wanita menyunggingkan senyum. Tak ada kengerian tersirat pada wajahnya seperti halnya Kholis. Senyum sang wanita semakin melebar, manakala matanya melihat sosok lelaki di pangkuannya tersengal-sengal. Tak sampai 10 tarikan nafas, tubuh lelaki gempal dengan perut buncit terkulai dengan mata melotot ke atas. Saat itu, bagi Kholis dunia terasa gelap gulita. Ketakutan, kengerian menyatu mengguncang jiwanya. Hampir saja ia tak sadarkan diri, namun sebelum ia roboh, satu cengkraman kuat pada pundak dengan dibarengi sebuah tangan menutup wajah menyeret paksa tubuhnya. Kholis merasakan bila saat itu seperti berlari di padang rerumputan, seakan berkejaran dengan lengkingan tawa dari dua suara berbeda yang seperti berada di belakangnya. Beberapa kali ia berusaha untuk membuka mata dan melepas cengkraman dua tangan yang menyeretnya, tetapi dirinya seolah tak mempunyai tenaga dan hanya bisa terus mengikuti seretan dari sepasang tangan yang entah akan membawanya kemana. Bersambung, siapakah sosok itu? Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk Mas Kalang @cerita_setan, dan tentunya terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak kisah ini di sini. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.